Ini nggak nge-beatbox ya? Kayak kentut ya. Halo, kembali lagi di channel gue RDP. Kali ini gue lagi mau bikin vlog barengan sama lu siapa sih? Masa Kenal di sini deh, gue kan udah terkenal di. Masa nggak tahu saya? Lah, Orang- ini channel gue. Orang kalau jalan ngeliat saya selalu menyapa nama saya. Siapa Bapak? Mas Darius. Gitu kata dia. Oke. Kenal ya? Saya Panji Pragiwaksono. Mhm. Gue ditarik sih, gue lagi jalan sebenarnya lagi jalan. Bang sini bang gitu. Diajak ngomong. Enggak. Lu yang pengen masuk ke vlog gue. Boleh juga. Maaf ya bang. Kita ulangi kenalan. Selamat datang di channel gua RDP bareng Panji Pragiwaksono. Yeay. Kali ini bang, gua mau nanya, apa kabar? Baik, gue alhamdulillah baik. Masih berusaha untuk kurus setiap hari. Masih gagal. Nggak, udah lo nggak mungkin. Selamat datang di Pilot Talk versi bareng bang Panji Pragiwaksono. Kali ini kita banyak akan berbicara mengenai Pilgub DKI Jakarta 2017. Oke. Sebelumnya, Ya. lu kenapa bisa nongol di vlog gua? Lu nggak sibuk apa emang sekarang? Sibuk gua, tapi kan gua orangnya baik ya. Kalau diajak rakyat jelata untuk nge-vlog tuh gua mau aja. Orangnya baik gimana dong? Hatinya suci. Semua suci aku penuh dosa. Nah, kita sekarang mau ngomongin Pilgub DKI Jakarta 2017 nih bang. Oke. Gue mau nanya, pandangan lo Pilgub DKI 2017 kali ini itu gimana? Dan apakah lo mengencourage atau menyarankan anak-anak muda untuk milih yang di Pilgub kali ini? Gua masih muda ya. Wahai ada cacok. Mahal lagi, gue tahu tuh harganya tuh. Pasti pas jatuh ada seperempat hati yang retak. Gue senang dan antusias dengan Pilgub yang sekarang, tidak seperti Pilgub sebelumnya. Maksud gue relatif nggak muda, nggak tua, tapi gue udah terlibat dalam beberapa kali Pilgub. Nah, Pilgub yang ini terus terang menurut gue seru, menyenangkan. Ini Pilgub rasa Pilpres. Ya mungkin itu juga karena serunya, tapi lebih kepada untuk pertama kalinya gue akan terlibat dalam sebuah kompetisi di mana semuanya teman-teman. Oke. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak kalau di basket, gue kalau di sepak bola nggak tahu ya. Di basket kayak timnya LeBron James ketemu timnya Dwayne Wade, tentu mereka kompetitif. Yang satu ingin unggul daripada yang lain, tapi setelahnya kita masih bisa tos-tosan dan peluk-pelukan karena kita berteman gitu. Itu yang membuat gue antusias dengan yang sekarang. Tadi lu bilang sebenarnya lu udah pick a side nih ya? Udah. Oh, udah dari tulisan-tulisan lu sih gue juga udah baca sih, lu udah pick a side sih. Ya. Nah, menurut lu apakah anak-anak muda lu encourage untuk milih juga ke calon yang lu udah pilih? Ya, menurut gue apalagi anak muda sekarang wawasannya jauh lebih luas daripada anak muda pada zaman-zaman dulu. Mereka sekarang tahu. Zaman-zaman lu ya? Iya. Di Pilgub sekarang yang lu lihat adalah siapa yang punya program yang sesuai dengan selera lu. Jadi beneran bukan masalah siapa baik, siapa jahat segala macam. Lu lihat orang yang lu bilang, nah ini yang gue pengen dari kota gue pilih dia. Makanya paling bener mengembalikan ini sebagai festival gagasan karena yang dia lihat adalah gagasan-gagasan yang ada. Dan menurut gue pilihannya sekarang sih. Sekarang seru. Sekarang yang milih ini. Jadi harus milih nih ya. Ya menurut gue ya. Nggak boleh apatis ya, nggak boleh golput ya. Enggak, karena akhirnya lu ketemu sama Pilgub yang beneran punya program untuk dikedepankan. Ada masanya itu cuma masalah figur loh. Kapan tuh? Zaman-zaman lu dulu masih remaja ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya kali ini terkait gaya kampanyenya Mas Anies dan Sandi. Karena kalau kita compare atau bandingkan dengan gaya kampanye nomor urut 1 kayak Mas Ahaye dan Bu Silvi, dia selalu kayak nomor 1 gitu kan. Terus kalau yang Basuki dan Jarot, salam 2 jari. Nah, kalau Mas Anies Sandi ini kan kayak salam bersama nomor 5. Gue pernah baca di artikel, Iya, gue juga baca. ibu-ibu salah ngira gitu ditanya, Mas Anies Sandi nomor berapa? Nomor 5. Ini idenya tuh Maksudnya apa tuh ini nih? jadi kalau misalnya cari tahu ya, ketika lo ngomong merdeka sebenarnya menurut Bung Karno dan jadi acuannya pemerintah itu bukan gini, tapi begini. Begini caranya beneran diatur untuk seperti ini. Kayak gini ya? Menurut Bung Karno ini menggambarkan Pancasila. Oke. Tapi juga dibalik semua itu, ini tuh gesture yang bersahabat. Kita nggak ngomong, nggak gitu. Tuh kayak orang ngajak berantem gitu. Iya sih, kayak ketawuran gitu. Iya, ini tuh gesture yang bersahabat. Bayangin orang senyum, tangan begini, bawaannya kan pengen gitu. Yang mereka lakukan dengan gesturnya itu
jauh lebih besar daripada hanya sekedar pertarungan pilkada, jauh lebih besar daripada ini dan ini dan ini. Yang dia lakukan adalah sebuah usaha untuk mengingatkan kita lagi bahwa kita tuh harusnya saling sapa, saling damai, saling bersahabat. Itu yang digambarkan dan itu yang gue suka dari kampanye ini. Emang Beda sih tapi ya seru. cocok sih lo jadi juru bicara. Jelas lah, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Sebelum kita ke segmen selanjutnya. Pertanyaannya adalah, gua tuh sering dulu pernah lihat, gua dulu pernah lihat lo ikutan kampanyein Mas Anies saat konvensi Demokrat. Ya. Lo waktu itu bikin yang namanya Bokowe Empuk dan bikin tulisan-tulisan juga kan pastinya. Sampai sekarang juga lo masih melakukan hal yang sama. Ya. Nah, maksud gua adalah lu itu kenapa sih tetap konsisten dukung dia dari dulu zaman konvensi Demokrat sampai sekarang? Emang Mas Anies itu juga tetap sama orangnya, walaupun dulu dia maju independen, sekarang udah didukung partai, itu sudah melalui banyak sekali fase-fase kehidupan. Emang apakah Mas Anies itu tetap sama orangnya gitu kayak yang lu kenal dulu? Akhirnya membuat lo konsisten milih dia sampai saat sekarang. Pertama kali gue kenal Mas Anies, kesan yang gue tangkap adalah ini orang peduli dengan orang, peduli dengan manusia, peduli dengan membuat manusia ini lebih cerdas, lebih baik. Dan dari tahun ke tahun yang dilakukan ya memang itu nggak berubah, bahkan sampai dengan detik ini. Alasan kenapa gue mau milih dia atau mau bantu dia adalah karena gue percaya yang dia bisa bawa ke atas meja kalau jadi gubernur adalah dia bisa bawa coba usaha untuk membuat manusianya Jakarta lebih baik. Karena kita tahu Jakarta kan bukan cuma gedung dan jalan, Jakarta tuh ada orangnya. Kalau gue mau nyari orang untuk memimpin Jakarta yang peduli sama manusianya, gue nggak kepikiran nama lain di top of mind gue selain Mas Anies. He believes in people, he educates people, he make people better dari dulu sampai dengan sekarang. Jakarta kota yang canggih lah, tapi dia bisa jadi kota yang jauh lebih maju kalau warganya ikut maju. Film Amerika berdiri. Gue tuh setuju banget sih, kayak kalau gue boleh mengamini tadi, ya bener sih Mas Anies kayaknya satu-satunya calon yang emang concern banget sama pembangunan manusia. Bahkan salah satu quote dia yang paling sering dikutip sama banyak orang, termasuk yang selalu gue ingat adalah sumber daya terbesar negara ini itu adalah manusianya, ya, bukan sumber daya alam. Betul. I mean, Dan that's good. kalau lu mau debat, silakan dicari pasangan di antara 3 pasangan ini mana yang secara konsisten punya bukti yang lu bisa baca bahwa dia peduli sama manusia. I wanna hear it. Oke deh. Itu paling gampang ngapalinnya sehari setelah Valentine. Iya, karena orang-orang jomblo tuh cemas sama Valentine. Saya tahu itu. Aduh, sulit.